Baik, selamat siang, silakan dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat ya? Semangat! Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, saya minta salah satu pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum belajar, saudara senasib kita berdoa dan saya berdoa untuk agama keyakinan saya dan tentu agama keyakinan kita sebaik Tuhan. Hari ini kami akan memulai pelajaran senasib kiranya Engkau membimbing dalam hidup kami agar apa yang kami pelajari dapat kami mewakili dalam dan rasanya kami berdoakan. Amin. Terima kasih. Kira-kira di antara kalian ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Fendi. Siapa? Fendi. Ya. Joyce Saki. Joyce Saki. Baik. Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Pak Guru akan mengantarkan kita pada sebuah permainan untuk mengawali semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran ini. Permainan tentang berhitung kelipatan 4. Berhitung seperti biasa, tetapi setiap kali kelipatan keempat, orang yang mendapat giliran menyebutkan angka kelipatan keempat, dia harus sebutkan bom. Jangan menyebutkan angkanya. Misalnya ya, saya sebutkan angka 1, 2, bom. Masuk ke kelipatan keempat, bom ya? Sudah bisa ya? Berdiri semua kalau bisa. Kita mulai dari yang paling belakang. Sebelah kiri, sebutkan mulai angka yang pertama. 1, 2, 3, 4, 12. Sederhana saja game tadi, tapi mengundang apa ya? Semangat dan bisa memotivasi kita dalam situasi dalam konsentrasi. Game itu kalian bisa terapkan di mana saja. Untuk sekedar mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya harap kita semua tetap semangat. Sudah siap untuk belajar? Siap. Baik. Hari ini kegiatan pembelajaran kita berkaitan dengan materi teks iklan, poster dan slogan. Materi ini berkaitan dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dalam teks iklan, slogan, atau poster. Dari kompetensi dasar ini ada 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan dari sini untuk kalian. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan harus bisa menjelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi dari masing-masing teks. Tujuan pembelajaran yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan persamaan maupun perbedaan dari ketiga teks itu. Yang terakhir, kalian harus bisa menganalisis isi informasi yang ada di dalam ketiga teks pattern ini. Nah, 3 tujuan pembelajaran ini yang menjadi tuntutan kita dalam proses pembelajaran hari ini. Selanjutnya, sebelum saya menampilkan gambar dari ketiga contoh teks ini, saya tanya dulu. Pernah tidak kalian membaca atau menonton iklan? Di mana? Di TV. Di mana lagi? Di HP. Benarkah tidak di HP? YouTube. Biasanya kalau di YouTube itu orang langsung lewatkan saja iklan. Iya loh? Orang malas baca. Bagi orang yang merasa tidak bermanfaat, pasti dia berpikir itu biasa-biasa saja. Tetapi sebagai materi pembelajaran, tentunya ini penting bagi kita. Kenapa penting? Karena salah satu tuntutan pembelajaran kita harus mencari tahu isi informasinya. Nah, hari ini kita akan belajar menelusuri lebih jauh tentang materi itu. Sekarang saya akan menampilkan beberapa contoh. Coba perhatikan. Ini adalah contoh tentang iklan. Perhatikan baik-baik. Sebentar kalian mencoba buat pertanyaan rujukan untuk mencari tahu apa saja yang bisa kita ketahui dari
teks iklannya. Begitu juga dengan poster dan slogan. Coba perhatikan. Yang pertama itu ada apa di situ? Ya? Energen itu apa? Iklan minuman. Iya, berarti tentang barang ya? Iya. Contoh yang kedua adalah apa ini? Kawanan Republik Indonesia. Berikut. Ini adalah contoh slogan. Menjaga kebersihan. Ada disertai dengan gambar juga ya. Dari teks iklan yang kalian sudah lihat, begitu juga dengan poster dan slogan, kira-kira siapa yang bisa menyusun pertanyaan dulu untuk mencari tahu isi informasi dari ketiga teks bacaan ini? Ada yang bisa? Apa fungsi iklan? Ya? Apa fungsi iklan? Apa fungsi iklan? Apa pengertian iklan? Apa pengertian iklan? Pengertian poster. Apa pengertian poster? Bagus sekali. Ada yang lain? Informasi-informasi apa yang dapatkan dari iklan? Iya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan rujukan itu, yang belum buat pertanyaan ini mungkin bisa menjawab. Apa sih iklan itu? Sebuah promosi. Ya. Oke. Bagus sekali. Promosi tentang apa? Iklan. Ya. Tentang barang. Ya. Oke. Apakah cuma barang? Tadi ada contoh iklan tentang virus corona. Apakah itu termasuk promosi barang? Bukan. Berarti tidak hanya sekedar promosi barang. Tetapi paling tidak kalian punya gambaran awal terkait materi yang akan kita pelajari. Kita masuk ke pendalaman materi. Kalian bisa mengenal lebih jauh prediksi yang sudah kalian buat. Apakah benar dengan konsep materi yang kita pelajari kali ini? Yang pertama kita kenali dulu pengertian dari ketiga teks ini. Siapa yang bisa bantu Pak Guru untuk bacakan ketiga pengertian ini? Ya, silakan. Iklan merupakan media pemberitahuan atau informasi yang isinya berupa pesan yang menarik untuk menawarkan sebuah produk atau jasa, baik secara online maupun secara offline. Baik, terima kasih. Produk atau jasa. Berarti selain barang, dia menawarkan jasa. Jasa itu seperti apa? Bisa seperti tenaga, iya toh? Ada iklan yang menawarkan apa? Jasa tenaga untuk gali sumur ya? Itu menawarkan jasa, bukan barang, iya kan? Jasanya yang dipakai, yang digunakan. Kita yang kalau mau gunakan dia, kita siap bayar tenaga. Yang kedua, pengertian poster. Papan pengumuman yang memuat tulisan dengan perpaduan gambar yang bertujuan untuk memberitahukan suatu ide atau hal penting kepada orang lain. Tidak bisa temukan di HP, di media elektronik. Karena dia ini media berupa plakat atau papan pengumuman yang bentuknya dipajang atau ditempel. Yang berikut, pengertian slogan. Oke, siapa? Ya, silakan. Slogan adalah perkataan berupa kalimat pendek yang singkat dan bisa diingat, bertujuan untuk digunakan sebagai dasar tuntunan pegangan hidup, prinsip utama dan suatu usaha, organisasi dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Ingat saja bahwa slogan itu moto atau dia dijadikan sebagai pegangan hidup, tuntunan hidup untuk kita. Baik itu secara perorangan, kelompok, organisasi, perusahaan dan sebagainya. Dari sini ada yang mungkin belum paham terkait materi pembelajaran kita ini. Sudah mengerti semua? Sudah. Betul tidak? Saya menghitung langsung masuk kelompok dengan kelompok yang sudah dibagikan tadi untuk kemudian dan PKPD yang sudah saya kasih. Coba perhatikan pertanyaan rujukan untuk kegiatan diskusi. Yang pertama, bacalah teks yang dibagikan dengan cermat dan teliti. Petunjuk yang pertama itu. Yang kedua, perhatikan objek atau hal apa yang dibicarakan pada teks bacaan tersebut. Untuk lembar kerja di sini
Karena ini yang saya kasih satu kelompok dapat 3 jenis teks bacanya. Ada iklan, ada poster, dan ada slogan. Masing-masing dapat kan iklan, poster, dan slogan. Nah, di sini jenis teks ini yang pertama teks apa? Kalian tulis di sini di tabel yang pertama. Tulis dengan apa isi informasinya. Berikut juga dengan teks yang kedua dan ketiga. Apa isi informasinya? Bisa? Bisa. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 habis kelompok 4 ya. Karena teks batang kelompok 1 dengan kelompok 4 sama supaya saling bisa langsung saling menanggapi. Setelah kelompok 1 dan kelompok 4 selesai, baru kelompok 2 dan kelompok 5, nanti kelompok 3 yang terakhir. Bisa ya? Oke. Saya persilakan yang pertama kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan tentang jawaban jenis teksnya, isi informasinya. Yakult adalah minuman sehat dan bergizi yang dapat membantu dan menjaga kesehatan usus dan juga dapat membersihkan virus dan bakteri yang ada dalam usus. Sekian, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dari hasil yang disampaikan oleh kelompok 1, barangkali kelompok lain ingin bertanya, memberikan tambahan informasi. Kelompok 4, mungkin ada? Ada. Oke, silakan. Apa fungsinya? Apa fungsi? Fungsi. Fungsi dari apa? Yang dari itu, yang Yakult itu. Iklan? Iya. Iya. Oke. Barangkali yang ada di tempatnya adalah tujuannya ya. Tujuan dari iklan ini. Kelompok 1, silakan menjawab. Untuk membujuk dan mempengaruhi atau mempersuasi orang untuk melakukan sesuatu dan atau menuruti sesuatu yang diinginkan. Iya. Ketika saya melihat ini, saya sudah memiliki barang ini atau belum? Belum. Ya? Belum. Berarti tujuannya menawarkan menawarkan produk ini ya kan? Tetapi kalau demikian maksudnya sudah benar ya. Tujuannya untuk menawarkan minuman Yakult kepada pembaca dan pembeli. Benar. Oke. Jadi kalian harus lihat baik-baik di situ. Kalau itu berupa produk ya, dia tawarkan sesuatu, soal barang. Oke, kelompok 4 sudah puas dengan kelompok 1? Tidak. Oke. Barangkali dari kelompok lain mungkin ada yang masih bertanya. Tidak ada ya, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa hasil analisis dari kelompok 1 dapat dimengerti oleh kelompok yang lain. Kita lanjut ke kelompok yang berikut, kelompok 4, silakan. Poster, gunakan masker tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Cucilah tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Fungsi menggunakan masker agar tidak terkena virus. Oke, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan kesempatan kelompok lain untuk menanggapi. Saya. Oke, silakan. Dari kelompok 3 ya, perhatikan. Apa Kelompok 4. tujuan dari poster yang lembaran pegang? Iya, apa tujuan dari poster? Menawarkan pada pembeli. Ya. Lihat baik-baik kan. Poster. Lihat baik-baik poster.
Pertanyaannya berkaitan dengan apa tujuan dari informasi yang ada di dalam poster tersebut. Ayo silakan jawab ya. Agar kita menggunakan masker. Agar kita menggunakan masker. Oke. Kelompok 3 puas dengan jawabannya? Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Siapa yang mau presentasi? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jenis teks iklan. Isi informasi. Iklan adalah tentang himbauan untuk menjaga diri dan keluarga dari virus corona COVID-19 dengan cara menggunakan masker bila batuk atau menyentuh mulut dengan menggunakan lengan atas bagian dalam. Oke, berikan aplaus dulu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, berarti saya persilakan yang berikut kelompok 5. Silakan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jenis teks poster. Disinformasi memperingati Hari HUT, memperingati Hari Kemerdekaan HUT Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Selain itu terdapat ajakan untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Silakan kelompok 2. Siapa yang menyampaikan pesan pada poster tersebut? Pesan itu disampaikan oleh siapa? Oke, silakan kelompok 5 jawab. Pesan pemberdayaan masyarakat Amhimit dan Komoro. Iya. Komoro. Informasi yang kami dapatkan dari poster adalah kita harus menghindari demam berdarah dengan melakukan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih. Oke. Dengar, tambahan Tambahkan isi informasi poster poster. Ayo kita lihat poster. sesuai yang ada pada tulisan poster. Hindari gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu dan obat nyamuk saat tidur. Ini juga untuk menjaga agar kita tidak terkena demam berdarah. Terima kasih. Oke. Cukup. Cukup? Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Baik, barangkali itu yang menjadi kegiatan pembelajaran kita. Dari kegiatan hasil presentasi ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Oke, silakan. Slogan Sri Pula disebut moto atau semboyan. Ada yang lain? Tidak ada? Ya, sudah mengerti semua? Jadi, saya ingatkan kembali bahwa iklan itu bukan hanya persoalan penawaran barang, tetapi dia juga menawarkan jasa, dia juga memberikan informasi kepada masyarakat guna kita bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian poster berkaitan dengan informasi yang disampaikan melalui media plakat atau papan pengumuman, papan informasi. Yang terakhir slogan ini fokusnya pada kata-kata pendek yang menarik dan padat makna. Jadi fungsinya sebagai motivasi untuk kita jadikan sebagai semboyan dan pengayom tuntunan hidup untuk kita. Barangkali itu kesimpulan. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini kira-kira ada yang belum paham dari materi pembelajaran kita? Ya? Sudah. Apakah pembelajaran hari ini menurut kalian menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke. Baik. Untuk tugasnya, aku akan kasih tugas untuk pembelajaran di rumah ya. Setelah yang tadi itu masih kerja kelompok. Tugas individu ini masing-masing untuk kerjakan di rumah. Ya, barangkali mungkin itu saja yang bisa kita pelajari bersama hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan yang saya sampaikan ke kalian. Saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya sekali lagi terima kasih untuk partisipasi kalian dan selamat siang untuk kita semua.